Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengulangan atau perulangan. Oke, pengulangan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu counted loop dan uncounted loop. Definisi dari counted loop itu artinya pengulangan yang sudah diketahui berapa kali pengulangannya. Sedangkan untuk uncounted loop itu pengulangannya tidak pasti, artinya belum diketahui berapa kali pengulangannya. Adapun yang termasuk ke dalam pengulangan counted loop yaitu 1 for, 2 for each, 3 repeat. Itu yang termasuk ke dalam pengulangan loop. Selanjutnya yang termasuk ke dalam pengulangan uncounted loop yaitu 1 while, 2 do while ya. Maaf. Untuk pengulangan. Oke, kita teruskan format pengulangan, yaitu salah satunya yang tadi yang counted loop dulu, yaitu for di sini format pengulangannya yaitu, coba saya tulis saja satu lagi supaya tidak bingung dengan tanda ini. Nah, yang kedua yaitu seperti ini pengulangannya. Jadi gini, coba saya jelaskan. Untuk yang for yang atas ini nilainya, kalau seperti ini nilainya berawal dari yang kecil, artinya 0 katakanlah seperti itu. Jadi di sini kan naik terus seperti itu. Kalau nilainya seperti ini, kecil ini ya naik. Plus naik. Nah, kalau yang ini dia sebaliknya, karena ini turun dari besar ke bawah atau dari besar ke kecil, berarti di sini nilai ini awalnya itu bukan 0 tapi besar biasanya. Nah, ini ya, ini untuk pengulangan for. Oke, kita teruskan. Ini untuk while, formatnya yaitu while kondisi parameter yang diulang. Ini untuk while. Jadi ditentukan dulu kondisinya di sini berapa. Ya, sama dengan for gitu ya, ditentukan dulu berapa pengulangannya. Seperti itu. Kita lanjutkan setelah while yaitu do while. Untuk ini formatnya seperti ini. Ini kategorinya dari yang uncounted ya. Jadi dia diulang dulu entah berapa kali pengulangan sampai ke kondisinya. Kalau dia kondisinya sudah full berarti tidak diulang lagi. Tapi selama kondisinya true terus diulang. Nah, itu yang jadi masalahnya ya. Jadi di sini diulangnya sudah berapa kali di sini di parameter yang diulang itu. So, untuk format do while. Oke. Kita teruskan for each. Nah, ini seperti ini formatnya. Ini masuknya ke content. Jadi langsung bisa diketahui untuk pengulangannya. Teruskan repeat juga sama. Nah, seperti ini untuk repeat. Oke, kita teruskan ke fungsi dan array. Oke. Nah, untuk fungsi ini cara membuatnya ada beberapa cara. Yang pertama cara biasa, yang kedua cara ekspresi, yang ketiga caranya tanda panah, menggunakan tanda panah seperti ini.
Nah, seperti itu. Selanjutnya konstruktor. Oke, kita coba cara yang pertama atau cara biasa. Nah, ini cara biasa. Formatnya seperti ini. Function, ini namanya dari sana function, ini jangan sampai terlewat. Jadi function, nama fungsi. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal. Pernyataan yang akan diproses. Fungsi ini fungsi yang kosong atau tidak mengembalikan nilai ya, karena di sini tidak ada parameter. Nah, function nama fungsi ini ini mirip seperti penulisan nama ini di Java ya. Jadi kata pertama kecil, yang keduanya besar apabila itu dua suku kata untuk nama fungsinya. Seperti itu. Oke, ini untuk cara biasa. Sementara untuk cara ekspresi seperti ini, var nama fungsi function, kurung buka kurung tutup, kurung ini kurawal. Nah, biasanya yang pertama dengan yang kedua itu dipakai ya untuk yang baru ya, baru baru belajar atau bukan belajar ya, baru menggunakan ya mengenal JavaScript seperti itu. Var nama fungsi function, kurung buka kurung tutup seperti itu. Oke, kita teruskan. Selain itu ada lagi yang tanda panah. Nah, ini yang sekarang cuma mungkin untuk yang baru menggunakan atau baru mencoba JavaScript ini agak pusing seperti ini ya. Formatnya var nama fungsi sama dengan kurung buka kurung tutup tanda panah seperti itu. Jadi untuk kurung tutup kurung buka kurung tutup itu pengganti dari function nama fungsi. Oke. Seperti ini. Nah, itu untuk fungsi penjelasannya di sisi. Nah, yang selanjutnya untuk ini kelewat ya, yaitu di sini fungsi secara konstruktor. Nah, yang ini secara konstruktor. Jadi formatnya yaitu seperti ini. Konstruktor. Jadi formatnya seperti ini. Var nama fungsi, new function, buka gitu. Seperti itu untuk secara konstruktor. Kita teruskan. Sekarang pemanggilan fungsi sederhana dengan nama fungsi kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu fungsinya kosong. Kalau ada parameter di sini dimasukkan parameternya atau variabel. Oke, itu untuk pemanggilan fungsi. Nah, sekarang fungsi dengan parameter. Nah, ini seperti ini. Nah, ini formatnya function nama fungsi A B seperti itu. Itu untuk fungsinya. Misalnya di sini seperti ini. Nah, ini parameter yang dieksekusi. Nah, ini apa? Seperti biasa diakhiri dengan seperti itu. Untuk pemanggilan fungsinya ya di sini pemanggilan fungsinya nama fungsinya. Oke, di bawah ini. Oke, itu untuk fungsi dengan parameter. Oke. Nah, untuk pembahasannya dari mulai pengulangan fungsi dan fungsi parameter cukupkan sekian. Kita mulai saja ke
praktik yaitu di kode sumber. Kita buat aja dulu yang yang sederhana ya. Yang sederhana misalkan di sini kita hapus dulu. Nah, ini dia hapus dulu. Oke. Kita misalkan di sini pakai yang format fungsi yang pertama ya, bukan yang kedua, yang pertama dulu. Seperti ini formatnya. Misalkan fungsi fungsi tampilkan, fungsinya seperti ini. Oke. Misalkan seperti itu. Oke, kita inikan saja supaya terlihat rapi. Nah, di sininya keterangan dari fungsi tersebut banyak ya. Misalkan di sini Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Untuk memanggil fungsinya ya tadi kata saya di sini saja, tulis tampilkan, semacam itu ya. Udah cukup segini. Kita jalankan, atau di ini harusnya disimpan dulu, sudah disimpan yang saya. Disimpan dalam satu folder ya. Jadi nanti cara pengaksesannya yaitu sama seperti pernah di sini di video sebelumnya, seperti itu ya. Jadi cara mengaksesnya yaitu dengan catatan servernya dijalankan dulu. Oke, kita tes dulu servernya udah jalan. Jadi gini, /fungsi/index.html. Nah, semacam itu. Di sini berarti ini bekas ya, oke. Kita bekas yang sebelumnya, jadi kita hapus dulu. Nah, ini yang disebut dengan history. Jadi history masih terekam oleh browser, jadi kita hapus dulu. Saya ingin menampilkan yang ini. Oke, misalkan di sini sama seperti pesan sebelumnya, kaos /fungsi/index.html. Nah, assalamualaikum, seperti itu ya. Jadi di sini muncul untuk yang barusan dipakai. Oke, misalkan kita manipulasi sedikit. Misalkan di sini kita manipulasi sedikit, lalu di sini ya. Nah, itulah ya, itu untuk belum berfungsi ya. Untuk yang ini terutama yang ini, tapi keseluruhan ini tampil ya. Nah, ini untuk fungsi yang yang sederhana. Oke, yang kedua kita coba rubah si kode script ini, yaitu dengan tetap seperti ini yang atasnya kode fungsinya, tapi kita mainkan diterapkan ke HTML. Oke.
Misalkan di sini supaya untuk membedakan kita rubah jadi waalaikumsalam. Gitu ya, untuk membedakan saja. Nah sementara di di sini di body ya, jadi misalkan kita bentuknya pakai link ya, misalkan begini terhadap dirinya sendiri, artinya dalam dokumen ini nah di sini masukkan tuh fungsi itu, nama fungsinya tampilkan seperti itu. Bentar, ini kurang kelihatan. Jadi fungsi ini diambil ya, fungsi ini dimasukkan di sini on click. Artinya nanti ketika di sini ada link, nanti diklik nama linknya, langsung nanti muncul peringatan ini waalaikumsalam. Misalkan di sini nama linknya yaitu coba klik di sini. Nah seperti itu ya. Misalkan kalau misalkan agak ini, saya tarik dulu ke sini supaya kelihatan. Coba klik di sini. Sini sudah cukup. Coba kita lihat atau kita jalankan. Jadi di bos ingat yang tadi kan itu ada pengaruhnya ya. Jadi kita hapus dulu historinya, misalkan supaya di perubahan yang kedua ya, di coding yang kedua atau kode semua yang kedua itu bisa bereaksi tetap dalam folder yang sama. Nah di sini ada, coba saya lihat besarkan. Nah di sini ada keterangan. Coba klik di sini. Nah ketika ini diklik nanti muncul peringatan ya, waalaikum salam. Nah seperti itu ya, waalaikumsalam. Itu berasal dari sini. Kenapa ini tidak tampilannya tadi kok tidak seperti di layar di sini, misalkan tidak tampil di sini? Yaitu karena di sini dibuat yaitu akibat dari ini. Ya seperti itu. Waalaikumsalam. Meskipun sebenarnya ini di sini bisa saja dirubah seperti ini, tergantung dari informasi yang pakai yang mana. Nah seperti itu misalkan. Coba saja kita ini sebentar di save dulu, dijalankan. Nah waalaikumsalam itu bedanya ya, sedikit ininya berubah jadi warna merah seperti itu ya, itu itu kalau kita pakai yang di sini alert seperti itu. Tapi kalau seperti yang tadi itu munculnya ketika dia dijalankan seperti ini. Ini untuk fungsi di sini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.